Nomor 36, kita mendapatkan sebuah ilustrasi gambar di mana pertanyaannya adalah penyebab perubahan yang terjadi pada gambar tersebut. Dengan ujung pertanyaannya adalah kata faktor. Nah, berarti kita mendapati pertanyaan yang mungkin kurang lebih sama dengan yang dimaksud di nomor sebelumnya, yaitu nomor 35. Maka kita lihat ilustrasi gambar yang dimaksud. Setidaknya kita bisa memahami ini adalah bagian dari landscape, yaitu tambak perairan air tawar setidaknya. Artinya di sini ada petani tambak yang tentu saja kaitannya dengan budidaya perikanan. Nah, ilustrasi gambar yang kita lihat mungkin tidak biasa sebagaimana tambak pada umumnya. Artinya di sini ada sebuah infrastruktur yang memungkinkan bagaimana tambak ini dikelola secara lebih baik. Nah, setidaknya kita memahami terdapat proses modernisasi di dalam budidaya perikanan. Nah, tentu saja kita bisa menyimpulkan dengan pertanyaan apa yang menjadi faktor penyebab perubahan tersebut. Nah, sudah kita bahas di nomor 35 tadi, maka nomor 36 juga sama, kita melihat mana yang merupakan faktor perubahan. Nah, tentu saja dari opsi yang diberikan kita bisa melihat hadirnya teknologi di dalam rangka pengelolaan budidaya perikanan tentu saja sekali lagi mengingatkan kita dengan faktor internal, dalam hal ini adalah inovasi atau penemuan baru. Sehingga kita simpulkan langsung saja nomor 36 kita terkait dengan ilustrasi gambar, yaitu faktornya adalah internal, karena dengan menggunakan teknologi yang modern meningkatkan hasil perikanan atau budaya perikanan yang dimaksud tadi. Dengan demikian jawaban kita adalah yang D. Nomor 37, kita melihat ilustrasi gambar di mana soalnya itu menggambarkan perkembangan pola kedai kopi. Kita lihat gambar dari sisi kiri kemudian pindah ke sisi kanan dengan redaksi pertanyaan. Deskripsi atau ilustrasi gambar tersebut menggambarkan adanya hubungan perubahan sosial dengan globalisasi dalam kehidupan masyarakat. Baik, mari kita memahami ilustrasi gambar yang tentu saja kita sudah mendapatkan dua kata kuncinya, yaitu perubahan sosial dikaitkan dengan globalisasi. Nah, langsung saja, globalisasi yang dimaknai secara ringkas menjadi sebuah proses mendunia, menjadi apa yang kemudian kita lihat beralih fungsinya sebuah tempat di mana masyarakat yang awalnya hanya menjadikan kedai kopi menjadi bagian dari mengkonsumsi atau minum kopi tersebut menjadi sebuah fungsi baru. Nah, hampir mirip dengan soal nomor 34 sebelumnya, di mana gambaran kedai kopi modern seperti kita lihat di sisi sebelah kanan tentu saja menjadi sebuah ruang publik baru yang memberikan manfaat lebih. Setidaknya kita bisa melihat bahwa pada kedai kopi tradisional kita tidak mendapati fasilitas yang memungkinkan orang bisa melakukan aktivitas selain meminum kopi atau sekedar berinteraksi. Nah, dengan adanya kedai kopi modern seperti digambarkan di sisi gambar sebelah bagian kanan, tentu kita bisa membayangkan sebagaimana mungkin kita pernah mengalami bahwa kedai kopi saat ini justru menjadi sebuah tambahan nilai baru buat para pengunjung atau pelanggannya, karena di sana menawarkan beragam fasilitas, tentu saja dari tempat yang mungkin lebih nyaman, dan yang biasa menjadi penting adalah bagaimana para pelanggan bisa tetap terhubung atau terakses dengan internet yang menjadi bagian dari kebutuhan sehari-hari khususnya masyarakat kota. Nah, maka di dalamnya kita bisa melihat aktivitas para pengunjung yang mungkin hanya sekedar bersosial media atau bahkan mungkin menjadikan kedai kopi modern tersebut sebagai meeting point untuk bisa mengerjakan sejumlah tugas atau pekerjaan di mana mereka bekerja bisa melakukan atau memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh kedai kopi modern tersebut. Nah, dengan demikian kita bisa melihat ada pola perkembangan atau ada perubahan fungsi dari kedai kopi tradisional dengan kedai kopi modern. Dan tentu saja penjelasan ini terkait dengan bagaimana yang atau penjelasan alternatif jawaban yang kita dapatkan pada opsi yang B, yaitu perubahan fungsi kedai kopi dalam kehidupan masyarakat yang menjawab perkembangan budaya global. Nah, dengan demikian jawaban kita adalah yang B. Nomor 38, pengaruh globalisasi yang didukung dengan kemajuan teknologi dan pengaruh media massa membuat
mudahnya sesuatu menjadi viral. Salah satunya adalah dalam bidang kuliner. Banyak gerai-gerai kuliner dari luar negeri yang menyajikan kuliner negara tersebut. Ini diperparah dengan rasa bangga ketika pernah makan di gerai kuliner tersebut. Hal ini dapat memberikan efek negatif globalisasi dalam bidang ekonomi. Solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah globalisasi sebagai bagian dari proses mendunia tentu menandakan bagaimana semakin meningkatnya keterkaitan antar masyarakat di seluruh dunia. Adapun masyarakat di sini tentu terkait dengan aspek-aspek kehidupan, salah satunya adalah ekonomi. Nah, dengan itu, maka hadirnya budaya ataupun produk-produk global masuk atau melakukan penetrasi ke pasar negara-negara berkembang seperti Indonesia misalnya, tentu memberikan dampaknya dari sisi yang positif dan negatif sekaligus. Nah, mari kita lihat setidaknya bagaimana hadirnya gerai kuliner di Indonesia. Kita lihat dampaknya secara positif. Tentu saja hadirnya gerai kuliner tentu bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru. Artinya industri yang kemudian berkembang tentu saja membutuhkan tenaga kerja, di mana tenaga kerja ini tentu memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan dari hadirnya gerai-gerai kuliner tadi. Nah, kemudian kita juga paham bahwa hadirnya gerai kuliner di satu sisi juga memberikan dampak yang negatif. Setidaknya kita bisa memahami. Yang pertama adalah karena kita tahu bahwa bagian dari gerai kuliner itu adalah bagian dari investasi asing, tentu saja keuntungannya lebih berorientasi kepada investasi asing tersebut. Di saat yang sama, kita juga bisa memahami hadirnya gerai kuliner tersebut juga menghambat produksi dalam negeri. Artinya komoditas yang sama, tentu saja kita harus bisa kuat bersaing. Yang tanpa persaingan yang sama, maka tentu saja bagian dari produk kita juga akan tertinggal. Nah, dengan demikian, kita bisa memahami bahwa apa solusi yang tepat atas hadirnya gerai-gerai kuliner yang ada di Indonesia tanpa memberikan banyak efek negatif kepada kita. Artinya efek negatif kepada masyarakat yang menjadi tujuan dari produk-produk global tersebut, dalam hal ini adalah gerai kuliner. Nah, tentu saja ini menjadi bagian dari kepentingan kebijakan pemerintah, yang karenanya tentu saja bagaimana industri ataupun produk dalam negeri juga bisa dikonsumsi sehingga juga bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi. Maka solusi yang tepat tentu saja kita bisa memahami bahwa bagaimana kebijakan pemerintah yang bisa berpihak kepada pengusaha lokal. Jadi bukan hanya kepada investasi asing, dalam hal ini adalah gerai kuliner. Dengan cara apa? Kita bisa lihat di sini setidaknya bagaimana para gerai kuliner itu tentu diwajibkan melalui kebijakan dengan diharuskan menggunakan komoditas atau komponen lokal. Nah, dengan demikian, maka pertumbuhan ekonomi juga tercipta. Jadi bukan hanya komposisi produknya berasal 100% dari negara asing atau budaya asal mereka, tapi juga menjadi bagian dari komponen budaya dan muatan lokal, sehingga efek ekonominya adalah bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi. Nah, dengan demikian, jawaban kita adalah yang E, yaitu mengharuskan gerai-gerai kuliner, tentu saja dengan kebijakan pemerintah tersebut. Luar negeri tadi untuk lebih banyak menggunakan produk dalam negeri dalam membuat kulinernya. Nah, tentu saja bagian dari kebijakan atau keharusan ini juga terdapat pada bidang-bidang lain seperti halnya manufaktur. Nah, ini tentu saja berlaku umum karena setiap negara dalam konteks globalisasi akan memproteksi yaitu kepentingan ekonomi di negara tersebut. Dengan demikian, sekali lagi jawaban kita adalah yang E. Nomor 39, kita melihat ilustrasi gambar yang secara sederhana kita bisa melihat beragam dari adat istiadat suku-suku yang ada di Nusantara. Berikut dengan kebudayaan baik fisik maupun non-fisik. Setidaknya budaya fisik dimaksud itu adalah kita melihat di bagian latar belakangnya, yaitu berbagai tempat ibadah, berikut juga dengan rumah-rumah istiadat masing-masing. Kemudian di depannya juga kita bisa lihat beragam hasil budaya atau bentuk budaya dalam bentuk non-fisik. Setidaknya kita bisa melihat pakaian daerah, juga mungkin kesenian seperti tarian. Nah,
Dari sini kita bisa melihat makna dari kata kesetaraan sosial sebagaimana menjadi poin pertanyaannya. Maka dari gambar tersebut, makna kesetaraan sosial dalam masyarakat adalah baik. Konsep ini mengingatkan kita dengan apa setidaknya dua, ya, yaitu pertama adalah diferensiasi sebagai bagian bagaimana setiap anggota masyarakat atau kelompok dalam hal ini memiliki posisi yang setara, sejajar atau horizontal. Nah, kemudian ilustrasi ini juga terkait dengan konsep yang namanya masyarakat majemuk. Nah, setidaknya sebagaimana pembahasan kita tadi, bahwa ilustrasi yang diberikan di gambar itu adalah bagaimana beragam suku yang ada di Nusantara. Nah, tentu saja kita memahami pun kita mendapati potensi di mana adanya sikap etnosentrisme, yaitu menganggap bahwa suku budayanya yang paling baik atau paling tinggi. Namun demikian, dengan mengacu pada kata kesetaraan, maka kita pahami apa dan bagaimana kesetaraan sosial yang dimaksud ini. Setidaknya kita bisa memahami bahwa kesetaraan adalah penghargaan yang sama atau diperlakukan dengan cara yang sama dalam sebuah situasi yang sama. Nah, dengan demikian, sebagaimana kita juga sudah memahami konsep diferensiasi di mana unsur-unsur perbedaan yang ada, tentu saja dalam hal ini adalah suku atau etnis, maka di dalamnya tidak memuat kriteria tinggi atau rendah. Nah, dari sinilah kemudian lahirnya kesetaraan yang tentu saja kita akan dapati jawaban yang relevan dengan opsi jawaban yang A, yaitu kesetaraan suku bangsa dapat menekan diskriminasi. Nah, kita tahu sebagaimana istilah diskriminasi itu adalah perlakuan yang berbeda. Setidaknya ini adalah lawan dari apa yang kita pahami sebagai kesetaraan. Nah, tentu saja diferensiasi yang relevan dengan konsep kesetaraan sosial, maka di situ memuat perilaku yang tanpa diskriminasi. Kemudian kita lanjutkan, kesetaraan suku bangsa dapat menekan diskriminasi yang ada dalam masyarakat dan meningkatkan dinamika kelompok suku bangsa di Indonesia. Nah, setidaknya kita mendapati kata bahwa kesetaraan sekali lagi adalah bentuk bagaimana perbedaan suku dalam ilustrasi gambar menjadi bagian dari kelompok yang dihargai sama, diperlakukan sama dalam situasi yang sama. Setidaknya dalam Bhinneka Tunggal Ika, yaitu sama-sama menjadi bagian dari warga negara Republik Indonesia. Nah, dengan demikian sekali lagi jawaban kita adalah yang A. Nomor 40. Terdapat bagan, kemudian pertanyaannya adalah contoh perubahan sosial yang sesuai dengan bagan tersebut adalah. Adapun perubahan yang dimaksud tentu terkait dengan apa yang kita pahami sebagai teori. Kita tahu bagaimana sosiologi menjelaskan perubahan sosial setidaknya dalam dua klasifikasi atau dua kelompok teori, yaitu teori klasik dan teori modern. Kali ini kita akan melihat sejumlah atau setidaknya satu soal terkait dengan salah satu dari teori klasik tersebut. Nah, teori klasik setidaknya kita kenal ada tiga, yaitu yang disilakan sebagai teori linear, yaitu teori yang meyakini bahwa masyarakat berubah secara bertahap dari bentuknya yang sederhana kemudian menjadi lebih kompleks atau sampai kepada tahap yang sempurna. Setidaknya secara sederhana teori linear meyakini bahwa masyarakat melalui tahap-tahap tertentu untuk kemudian bisa berkembang menjadi atau mencapai titik yang sempurna. Nah, kemudian yang kedua adalah teori siklus, cyclical, yang sebenarnya secara sederhana bisa kita pahami bagaimana siklus menggunakan analogi layaknya kita sebagai manusia. Artinya sebuah proses di mana manusia itu pernah lahir, tumbuh kembang remaja, menjadi dewasa, sampai kemudian tua, runtuh, dan mati. Nah, gambaran dalam teori ini juga sama, yaitu melihat masyarakat sebagai sebuah proses yang hadir sampai kemudian hilang. Nah, yang terakhir adalah teori campuran atau gabungan. Nah, setidaknya kita bisa memahami dari ilustrasi gambar atau gagan yang dibuat dengan melihat bahwa terdapat spiral atau garis yang berputar yang tentu saja secara mudah kita bisa kenali bahwa ini adalah bagian dari teori siklus. Tentu saja kita bisa memahami dari berbagai alternatif jawaban yang diberikan. Misal, tentu saja kita tidak memilih opsi jawaban yang B, sebagaimana B itu mewakili teori linear yang saya sampaikan tadi.
Oke, demikian juga opsi jawaban yang A, karena itu adalah bagian juga perubahan bertahap, begitu. Oke, demikian juga kita bisa melihat opsi yang D yang ternyata juga tidak relevan dengan pilihan kita, demikian juga dengan opsi yang E. Nah, jadi kaitan teori yang ada setidaknya kita menemukan dua alternatifnya, atau tiga setidaknya, ada opsi A, B, dan C. Adapun terkait dengan ilustrasi bahwa ini adalah bagian dari ilustrasi teori siklus, tentu kita memahami salah satunya adalah pada opsi yang C, di mana perubahan sosial diilustrasikan pada alternatif jawaban yang C adalah bagian dari proses pembangunan ekonomi. Jadi kira-kira mudahnya adalah proses pembangunan ekonomi itu digambarkan bagaimana misalnya Indonesia merdeka menjadi sebuah negara yang lepas dari kolonialisme atau penjajahan, maka di dalamnya terjadi proses pembangunan. Nah, dalam perjalanannya proses pembangunan ini mungkin kalau kita bisa kaitkan dengan situasi kondisi saat ini, yaitu di mana terjadi resesi ekonomi, maka gambaran pertumbuhan ekonomi itu akan turun. Begitu. Nah, setidaknya sebagaimana kita tahu, resesi yang sebenarnya tidak hanya dirasakan oleh Indonesia, tapi juga oleh beberapa negara, bahkan sebagian besar negara-negara dunia, maka kita memahami bahwa bagaimana proses pembangunan atau pertumbuhan ekonomi kita lihat dari mulai muncul atau lahir, sebagaimana sebuah negara itu mengalami kemerdekaan, mencapai titik tertinggi sampai kemudian turun dan hilang. Nah, tentu saja kita berharap situasi ini akan kembali sebagaimana teori siklus, bahwa pertumbuhan ekonomi kita semakin membaik, setidaknya ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang bukan lagi negatif sebagaimana kita alami selama masa pandemi ini. Nah, setidaknya itu ilustrasi yang paling mudah untuk memahami alternatif jawaban yang kita temukan pada opsi yang C menjadi jawaban yang relevan dengan bagian yang diberikan. Dengan demikian jawaban kita adalah yang C.